yang ikut arisan Agustina. Yeah! Alhamdulillah ya Allah. Gutin. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahil jamain. Syukur kita kepada Allah dengan kehadiratnya sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam rangka acara momen pengetahuan tentang ibadah haji dan umrah melalui PT Nusantara Ilhami. Selawat beriringan salam untuk pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada owner masakan Kampung Alan yaitu Ibu Tin yang telah menyediakan tempat untuk kita bersama dalam rangka silaturahim tentang pengenalan haji dan umrah bersama Travel Nusantara Ilhami. Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita dan insya Allah sebagai momen pertama kita telah didatangi oleh ketua dari PT Nusantara Ilhami yaitu Bapak Abu Zar. Insya Allah nantinya peserta-peserta boleh tanya jawab bagaimana kita nantinya bisa umrah dengan mudah, bagaimana nantinya kita bisa melewati masa-masa untuk beribadah bersama yang dikatakan dengan umrah akbar di kita Bukit Tinggi ini. Jadi sebagai pembuka kata kita serahkan kepada Bapak Abu Zar untuk menjelaskan bagaimana tentang keberadaan legalitas untuk kepenuhan tour dan travel yaitu PT Nusantara Ilhami. Kepada Bapak Abu Zar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'd. Terima kasih apa-apa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ko awak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat, maksud dan tujuan kita untuk bersama-sama untuk bisa berangkat umrah akbar atau sampainya ke Baitullah, ke tanahnya haram yang Allah ridhoi. Sama-sama salawat bagi salam terucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan beliau. Hari ko bisa melaksanakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan insyaallah nanti awak akan melakukan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan. Amin. Jadi terlebih terkurang izinkan ambo memperkenalkan diri. Alhamdulillah, nama ambo kalau nama aslinya Erik, kalau nama hijrahnya Abu Zar. Jadi alhamdulillah ambo diamanahi oleh PT Nusantara Ilhami, salah satu dari kepala cabang Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kantor awak berkantor dekat kantor Lurah Ingkorba, yaitu di rumahnya sawalahnya rumahnya Unyang. Jadi kantor awak di Ingkorba, posisinya kini Bang Indo. Kenapa kantornya harus di rumah gitu? Mungkin di situ bisa Abu Zar cerituan seketik. Karena banyak sih kantor-kantor travel gue nyewa ruko, nyewa toko gitu. Setelah PT jemaah dikumpulkan terus hilang. Jadi salah satu trust kepercayaan maksudnya untuk di Sumatera Barat, mungkin di rumah lah kan tua awak baik gitu. Jadi orang bisa silaturahmi ke rumah awak dapat keberkahan lo gitu kan. Jadi itu batang tu musyawarah je mama rancak lah kalau gitu. Jadi kepercayaan orang tu lebih percayanya Jawa. Karena kalau di rumah mungkin awak tak bisa makan gitu.
Mungkin seketik tentang travel umroh, Abu Zar lagi kuncinya. Setiap travel umroh tu dia pasti ada yang mempunyai izin PPIU namanya, Bu. PPIU ko izin untuk keberangkatan. Kalau ada travel yang menawarkan untuk keberangkatan, yang pertama kita tanya PPIU-nya ada nggak di Kemenak. Itu nanti beko di select acara aku nanti ada di handphone Android wak ketik umroh cerdas namanya, Bu. Pak. Baik nama travelnya. Nanti misalnya umroh cerdas Nusantara Ilhami. Nanti itu keluar dokumen-dokumen yang sadalahnya, Pak. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah PT Nusantara Ilhami dari 2022 sampai 2023 itu kurang lebih sudah 1.000 jemaah kita berangkatkan ke Tanah Suci. Itu khusus daerahnya dari Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lombok. Alhamdulillah itu udah lebih kurang, dan kemarin baru berangkat juga jemaah kita udah kurang lebih 100 orang lebih baru berapa bulan ini. Jadi kenapa sih orang kalau setiap ajak umroh gitu pemikirannya ikut bisa berangkat gitu, atau mungkin awak bisa ditipu nak, atau mungkin kecilnya hotelnya bintang 5 kilonya jauh lah. Jadi itu salah satu untuk berangkat umroh tu, maka Kemenak tu mengeluarkan namanya 5 pasti, bang. Yang pertama pastikan izin travel izinnya, ada PPIU-nya dari Kemenak. Yang kedua pastikan keberangkatannya tanggal bara. Yang ketiga pastikan visanya harus dipastikan. Yang ketiga pastikan hotelnya. Yang kelima pastikan travel ko dari apa Kemenak tadi itu ada legal standing, atau travel ko tak pernah bermasalah gitu. Jadi di pernah kini bisa cek gitu. Contohnya kayak mungkin travel sebelumnya, Bu, seperti First Travel. Itu kalau kita cek di handphone, itu akan keluar warnanya warna hitam, Bu. Travel ke pernah bermasalah. Itu travel yang ada izin, yang ada bermasalah akan berwarna. Kalau yang nggak ada bermasalah itu nanti akan berwarna hijau. Mungkin salah satu niat wak umroh akbar ya, Bu. Balik niat umroh akbar tadi dah gindo. Kau kan nanti kan sistemnya siapa namanya yang dapat, nanti itu wak cabut. Nanti kita serahkan perlengkapan umroh yang lengkap. Nah, sembari yang lain-lain nanti di arisan jo kayak gitu dapat bagi perlengkapan umroh. Kalau perencanaannya kemarin tuh, kalau rencana ambo pribadi, kalau dicabut rasanya cocok, misalnya arisan aku cukup lah untuk 10 koper gitu, 15 juta gitu dah kan. Maka 10 koper serahkan dulu gitu, Bu. Kok sia-sia seorang namanya yang hadir hari itu. Kalau untuk balik kepada musyawarah balik gitu dah gindo. Mungkin yang dicabut cek orang si kopernya lagi dulu boleh aja. Nanti setiap pensetoran gitu PT Nusantara Ilhami itu tidak boleh distorkan ke nama pribadi, Bu. Jadi langsung ke nama perusahaan. Nama rekeningnya PT Nusantara Ilhami. Nanti setelah kita store, kirim bukti store-nya, nanti ada kwitansi seperti kwitansi atau invoice akan dikirim lewat WA. Dan kantor awak berpusat di Jalan Hankam, Pondok Gede, Bekasi Timur. Itu kantor pusat, Wak. Kalau kantor cabang, Wak, di Sumatera Barat di Inkorba. Mungkin boleh ada mungkin ada sesi tanya jawab yang mungkin bisa ada keraguan-keraguan. Ini kan salah satunya kalau kok masalahnya masalah amanah, masalah pitih gitu ya, Pak. Itu sangat sensitif. Mungkin ada tanya yang mengganjal lah di hati. Mungkin ada tetangga-tetangga nanti misalnya yang ahli bersangkutan meninggal, mungkin itu kan niatnya kan udah ibadah kan. Sangat sayang kalau lihat niat ibadah itu. Ada misalnya ada punya keturunan dia surah akhir kan. Mungkin nanti dari keluarganya, kalau rencananya ada adik keturunan yang berjaya, nanti bisa dipindah nama kali keturunannya. Kalau tidak nanti insyaAllah nanti kita apa ada tanpa potongan barang new store segitu dulu segitu lepas itu. Cek lah. Iya, Bu. Nama dokter betul lagi. Mengenai apakah kami oleh dilindungi sama asuransi? Alhamdulillah. InsyaAllah dari PT Nusantara Ilhami setiap keberangkatan jemaah itu nanti kita dilindungi dengan asuransi. Jadi ada namanya nanti itu namanya muasasah, Bu. Jadi seluruh travel yang
berizin resmi itu dia punya muasasah. Muasasah itu orang yang bergerak di Arab Saudi, dia yang bertanggungjawabkan nanti masalah kesehatan, masalah apa-apa yang bermasalah nanti ini yang akan bertanggung jawab muasasah tersebut. Dan alhamdulillah PT Nusantara Ilhami selama kau lain ada pernah bermasalah atau tidak. Cuma setelah 2 kali keberangkatan ada jemaah yang meninggal di pesawat. Itu pas keberangkatan Abu sendiri di bulan November, habis sholat subuh Pak Kiai itu meninggal pas di pesawat. Di pesawat ini menuju Indonesia. Kalau seandainya pesawatnya masih di Arab Saudi, mungkin pesawat itu balik aja. Tapi dia telah menuju Indonesia, langsung ke Indonesia. Itu pas di rombongan Abu sendiri di bulan November, habis sholat subuh dia langsung meninggal. Bilang ngobrol. Dan alhamdulillah itu sadolahnya tim mak tu lah siap sadolahnya bu. Kalau untuk pelayanannya insyaallah. Terus kadang-kadang ada orang bertanya, kok mahal sih ragonya gitu. Oh, namanya orang awak, dia pasti membayangkan lebih murah. Jadi di situ aku lagi yang masukkan gitu bu, arahan. Kalau travel murah tu harganya bu, yang pertama ibu pastikan maskapainya dulu, pesawatnya apa. Terus yang kedua hotelnya jarak barang. Jadi banyak di situ kok orang dia sampaikan, tu lah bintang 5. Tapi ni hotel ko ni nyambung auto ko. Ni auto dulu baru sampai ke Masjidil Haram. Ni auto dulu baru sampai ke Masjid Nabawi. Kalau kita ibadah pasti ingin yang mana? Pasti ingin yang mana? Dake ya. Terus soalnya awak pilih ibadah tapi anak nyaman dah gitu. Itulah perbedaannya bu. Oh, tapi lalu ke sini dari dia. Oh. Tapi ibadah ya. Jadi alhamdulillah kalau kayak hotel itu jaraknya kurang lebih tidak jauh dari Masjidil Haram. Hanya jalan kaki berapa menit dari Masjid Nabawi gitu loh, tidak jauh. Karena yang berangkat umroh ko yang ambo ceria itu banyak yang latur tuh orang ni gitu. Yang muda-muda itu bisa ditunggu jadi gitu lah. Kalau ditunggu haji sangat lama ditunggu haji gitu. 25 tahun, 23 tahun. Jadi salah satunya itulah perbedaan travel dengan travel lain tu. Yang pertama lah pasti tu pelayanannya beda. Kalau travel lain tu nanti boleh aku caca lihat tu tanya kalau semua orang dia tak sampai orang. Kalau travel nak tak soal lah serahkan nanti aku beri tanah suci tak soal lah tu pun. Jadi tak nak megang-megang. Koper kita kan ada 2 tu, koper kadang sikit koper ketik je lah. Itu dah telah di-handling sama orang maskapai, sama orang hotel. Jadi awak tinggal buka pintu kamar, nanti kalau tasawak lagi boleh di kamar. Itulah salah satu pelayanannya yang membuat orang bisa ibadah tingkatkan nyaman. Kira-kira jauhnya dari Pak Pokok sampai penginapan itu berapa meter? Jaraknya ada mungkin 100 atau 200 atau 300 atau 200 atau 100 gitu. Baik. Kalau untuk Masjid Nabawi itu lebih kurang jaraknya kurang lebih 700 meter dari pintu 30 sakit bu. Kapan tu? Tak sampai tu bu. Dari situ kamu lagi tak bu? Jaraknya tak sakit. Jadi maksudnya pas azan dikumandangkan awak nak keteteran pas masuk masjid tu bu. Itu kan yang awak biar kenapa hotelnya sakit-sakit gitu. Karena awak pengajian baru bisa dapat salat berjemaah. Terus awak ingin balik hotel pun nak masuk jauh lah gitu. Pakai lama ya. Ingin balik hotel, ingin balik lu ke Masjidil Haram bisa aja. Kalau masjid itu Masjid Nabawi ya, yang dari situ si pamannya. Ya. Kalau Masjidil Haram dari situ enggak. Kalau pergi agak ke Simpang saya kira. Yang di Masjidil Haram lebih lagi. Buat turun, belok suap langsung pintu masuk pintu ke apa? Lebih lagi lah jaraknya. Dari situ sampai apa? Ada apa-apa yang ngalih ekstrim yang tu dalam tu. Iya, lagi. Kayak gitu lah. 100 meter ya. Awak turun, belok suap langsung masuk apa? Pintu Masjidil Haram. Masuk, turun ke bawah, buku langsung nampak Ka'bah. Itu jarak hotel lah. Dia dan awak berangkat kantor dia mengawakan dari Sumatera Barat. Karena akan banyak identifikasi yang pusatnya besar. Jadi seandainya kita berangkat dari Sumatera Barat, kita transit dulu atau kumpul di Bekasi dulu, terus bagaimana? Atau dari Sumatera Barat kita langsung ke Jeddah gimana?
Jadi pesawat kita kan insya Allah nanti kalau dia kan ada 2 opsi pun. Ada yang awak transit di Malaysia dulu, naik pesawat Airbus, nanti dari Airbus langsung startnya langsung ke Jeddah. Kalau opsinya 2 okey, awak kan nak tahu apa keadaan alam nanti tu. Misalnya bunuh Melati kok memang harus berhenti bertiket lah Bali. Kiranya diarahkan nak bisa start dari Jakarta gitu. Memang kalau dari Jakarta nanti itu kok pesawat itu bisa dikonekkan gitu kok. Sampai di situ kok pesawat tinggal pindah pesawat langsung berhenti dari Jakarta. Dari Jakarta starting langsung dari Sumatera Barat bisa starting langsung. Kalau dari Sumatera Barat itu pesawatnya pakai Citylink. Tapi dia tak transit di tahu di India isi minyak dari itu isi minyak nanti baru ke Jeddah. Kalau yang direct langsung dari Indonesia langsung Jeddah itu baru Jakarta sama Medan baru dah. Itu yang untuk wilayah Indonesia. Kalau yang Malaysia itu startingnya Malaysia langsung Jeddah. Kalau Sumatera Barat kebanyakannya orang Sumatera Barat itu nyobiak starting tetap di Malaysia. Nanti di Malaysia ada launch namanya bu. Launch ko fungsinya sampai untuk istirahat serta makan-makan. Itu baru ni pesawat lah. Terus tu kau perak lah di handling serolah. Terus tu kau atas lah. Itu tergantung nanti kesepakatan awak bu. Kalau ambo usul, macam startingnya dari Malaysia, dari Bandar Rabin, kau terbang ke Malaysia. Transit sana situ ya. Kalau Abu Zat pengen ni suruh kawan jalan-jalan agak sehari di kota Malaysia. Nanti kau balik malam baru masuk pesawat. Tu pengennya kalau ni umroh akbar. Karena ibu kau pasti Kalau di bola di Malaysia dia. Orang ke Malaysia macam apa kabar betul. Dan itu tu mungkin kurang lebih kalau harganya berpihak sama Jakarta gitu. Harganya cuman kan lebih bagus kalau bisa jalan-jalan di Malaysia 1 hari. Misalnya masuk pesawat pagi, nanti pesawat pagi awak dibuat jalan-jalan mungkin nginap 1 malam di Malaysia atau tak nginap lah jalan-jalan, dah siap jalan-jalan awak istirahat di pesawat selesai. Masuk pesawat langsung berangkat. InsyaAllah dan itu nanti insyaAllah nanti Ambo sendiri sebagai tour leadernya bu, Ambo sendiri insyaAllah akan membawa ibu jalan gitu ya pak nanti. Jadi ada bahasa daki batu yang kurang yang pun bisa dilaksanakan orang tua yang kayak kata. Kau balik, kau perlu Jadi kalau kata itu langsung dipandu sini ya. Iya, Jadi pesawat ada benar. Kalau bisa kan langsung aja mau berbuat. Boleh. Gini. Oh, tak tulis 29.500. Seandainya kita pergi di bulan puasa, apa kok biayanya sekiko juga? Sama bulan? Ya. Tidak, maksudnya yang mereka kan jatahnya 2 hari. Misalnya kita ambil bulan puasa, apakah harganya sama jiko atau apa? Barang itu 2 hari, maksudnya yang standar di bulan sana. sabun ya. Jadi itu kalau untuk masalah harga, namanya tiket pesawat, hotel itu kan kadang harganya berubah-ubah. Lagi kata butir tadi kan, yang bulan puasa kata butir tu bu, Semakin ramai orang tu semakin mahal tu. iya lah. Bulan puasa tu bu, sama raminya orang PHG raminya. Itu hotel Panua. Itu Wak, kemarin abang berangkatkan dari Sumatera Barat cukup orang. Itu baca dulu bertemu Sumatera Barat dia. Sumatera Barat memberangkatkan umroh 3 orang satu keluarga. Itu bayar 55 juta satu orangnya. Dan anaknya 50 juta. Dan suami istri 55 juta seorang. Itu sebulan panuh. Sebulan panuh. Dan kecebut tadi yang 2 balik hari itu je paketnya. Misalnya 2 balik hari terakhir atau 2 balik hari di tengah bulan. Terakhir. Dia kalau ada 2 balik hari terakhir lagi kan barayo di situ ada itu ada je paketnya mana tu. Nanti itu kalau masalah harga itu penyesuaian harga hotel dan tiket pesawat. Kalau untuk apa itu standar tu. Pembayaran bisa handling yang lain itu standar. Cuman kalau harga hotelnya naik di situ itu naik harga paketnya tiket Nah, pesawat. kalau yang tahun petang barang ini tahu. 55 itu Nah, maksudnya yang 2 hari kan? yang 2 balik hari nak ada pihak paket cuman yang full yang panuh 55 3 sebulan panuh sehari raya je di situ pesawatnya baru pulang ke Indonesia
Biar awak yang kursi. Ikut. Itu lah. Boleh dinian bu. Oh, boleh Orang mereka di bulan puasa gitu. Iya, iya. Bulan ni kan terjawab tinggi-tinggi lah. Iya. Ya Allah dia rezeki penuh untuk bulan puasa sarayo di situ kan. Sepenuh ibadah. Yang aku tanya ke saudaramu yang pulang tu bu, mau nikmat ibadah bulan puasa itu. Mau nak terasa. Oh, masuk masjid tu harus capek. Kalau nak capek kadang di muka hotel saya solat deh. Sampai di muka hotel tempat pun lebih Nabi pada orang haji gitu. Karena di bulan puasa pun Nabi menjanjikan kata Rasulullah SAW, barang siapa umroh di bulan Ramadan dan pahalanya itu semua berhaji dengan Rasulullah. Jadi pahala itu yang kita jarang. Pahala itu yang kita jarang. Terus untuk program mungkin sedikit dibocorkan kalau untuk hotel itu ada kali umroh. Umroh pertama, umroh kedua. Umroh pertama itu terdiri sendiri dulu. Umroh kedua itu padalkan. Mungkin untuk orang tua yang belum pernah umroh, belum pernah haji atau anak-anak lain. Jadi umroh badal itu untuk orang yang meninggal. Itu bisa badalkan. Boleh berapa kali gitu. InsyaAllah nanti kalau kamu Allah haji di Batam, kamu kawanan dia maaf. Apa ingin umroh salah barangkali misalnya dalam sehari itu bisa tak kerja apa kita sampai kali apa 3 umroh badalan sampai kali apa umroh boleh auto lihat balik ke situ lihat umroh dulu lihat jaraknya cukup dekat kan hotel dekat boleh apa ke hotel hanya pergi makan mandi boleh ke situ dia sangat sayang kalau mobil lalu-lalu sini istirahat pasti ya kita mesti kau perlu aja kau biar mukanya hotel tadi yang nyaman tak bisa istirahat yang nyaman kita juga rahasia memang menjadi yang pokoknya nyaman lah gitu lah yang bulan pertama itu yang boleh mau fisik kok ditanya Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang tajawid pokoknya itulah kehendak Allah. Jadi kehormatan pertama kita minta sip. tapi bukan Kita nggak boleh lihat. oh jadi ambo Iya kan, Erik kan nggak tahu dong. Kepala cabang. Doa stay Erik. sama-sama kita berdoa insyaallah apa yang cabut kau itu yang Allah Ya, tetapkan walaupun kita nak tercabut, insya Allah Kita Pak Isa dulu yang itu kan tetap akan berangkat. cuman yang malam awal ini atau yang kemudian saja yang akan tercabutnya kita. iya. Cuman yang gini kau insyaallah malam kau akan pergi koper perlengkapan umroh. Iya bu ya. Iya. Malam kau Bismillah. Iya ya kada. Yang Bismillah. tercabut langsung dapat Iya. Koper. Dah boleh Erik lihat nomornya dah. Tidak ada bu, dilihat dulu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah. Dapat darah. Nomor 1. Oh, bukan Ella. Siapa Bukan. sebutkan bu nomor 1. Kalau yang di nomor kunci tabungan nomor 1 Ella. Kalau yang ikut arisan Agustina. Yeay! Alhamdulillah Agustina, ya Allah. Buatin. Iya. Memang Agustina kok. Iya. Okay. Allah, ya Allah, ya Allah. Allah mudahkan. Jadi Bagi apa alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurni ya Allah. Agustina. Sina. Sina alhamdulillah. Buatin insyaallah. Alhamdulillah, doakan ya Allah. Amin. Padahal nyu lengket 2 di tangan ambo tu, Pak. Itu heran ambo masya-Allah. Mai yang dia ambil lah yang cek kan. Ini 2 tadinya ada yang tagak gitu dah kan. Ini mau dia tadi gua di dalam jari Rik. Cuma yang ada biak gua, biak lah kau cek lah. Masya-Allah kiranya betin. Ya Allah. Jadi alhamdulillah malam kau betin yang punya koper. Kayaknya koper kau ya Rik japik sebentar. Izin Rik minta maaf Rik lamona tibanya. Ibu aku nyo perlu di nyo aku lah dapat. Memang Pak Jul tu Iya. lama ijabah doanya no. Iya. Ada yang sebagai ketua pimpinan Iya. daripada Romo itu ini lebih jor-joran loh. Iya. Jadi nampak kalau kami kan laki-laki mungkin kalau dapat koper dah nak kabar ni bentuk butin. Aku kalau dapat kabar ni no. Rik jamaah Rik dijapik santai ya, Pak. Dijapik ke rumah. Jadi tadi kan Biko muja kecang Ella kan. Kau nomor kunci Ella nomor 1. Tapi seandainya Beko di Siko keluar nomor 1 itu nak nomor Ella tu doanya. Karena ikon nomor yang seta. Jadi nomorku betul-betul bisa kok. Iya. Maksudnya nama bayi ya, itu nomornya. Gitu.
Jadi aku nampak tuh kan, kau ndak rekayasa Nur. Ya masalah. Iya. Kan, mungkin. Ndak kalau nomor kunci Tadi- Nurlis. Tadi kalau Erik coba nomor kecil. Ya, oh nak jadi nomor doh. Iri ndak ada jadi nomor kan? Nah, di antara awak yang ikut arisan kok, dia pasti tercapai. Lu pasti Iya Iya. lah, iya pasti. Cuman saya yang dulu gitu. Nah, saya yang dulu Tak gitu. boleh Ya barang semangat. kayak sama aja nanti. dia rancak dia mungkin kalau benar-benar Assalamualaikum ya. Ada koper perempuan siapa mari cik ya? Dalam dus kodenya P perempuan bok cip. Terus nota di lemari Sumera. Tidak mengikut KKN lah, awak ingin bukti dan tercapai. Ya, tuh. Iya. Tapi awak ndak lo nio doh. Awak ndak nio lo doh. Butin sampai butin ya di muka polsek ya. Kalau di mana itu dah je mending. Iya tak tolong cik. Kalau misal tak cabai dia Di lemari Sumera di pesan saya lihat saya. Ada di bawah di bawah lemari panjang itu. Tak awak membiak dah dah benda. Dah kami nak Ada nota 300. yang lebih jor-joran tu. Kalau berani kami main mula dah. Nah itu kami berdua pakai. Alhamdulillah, insyaallah Jadi butin. kita memang yakin dengan harga berani ya. Ya alhamdulillah penting punya. Tadi kan kami nyusun di Ella. Kebetulan Ella yang itu tuh kerja tin kita. Main nak kemungkin doh kata. Semua lo jawab kan. Ndak ada yang nak kemungkin doh nyak ya. Jadi tadi itu terakhir tuh nya nyanyi kan. Ndak ada jawab lawa anak wa ikut sakit ikut ndak ada nih ndak kemungkin masuknya kan. Kan gitu kan. Iya. Doan sewanya kan. Tuh kejadian tadi kan. Ella nomor iko ko lah. Ndak semua jiko do. Mujur lah bukan tadi ko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama kita pencabutan lot Nomor pembayaran untuk pendaftaran ibadah umrah bersama PT Nusantara Ilhami. Alhamdulillah untuk yang pertama didapatkan oleh ibunda kita yaitu Ibu Tin, yaitu yang owner dari rumah makan masakan Kampung Alan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terima pendaftaran dari Bukit dari owner rumah masakan Alan. Berangkat insyaallah dengan PT Nusantara Ilhami. Amin. Pilihan tepat ke Baitullah. Amin. Amin ya Allah. Ini Bu, simbolisnya Bu. Bang, simbolisnya Bu. Sip, alhamdulillah. Kopernya. Oh,